Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 penilaian kinerja organisasi. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai model manajemen kinerja. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farah Aprilia, NIM 060. Lalu ada rekan saya Adinda Rahmadita, NIM 070. Selanjutnya ada Rosewana Lopisian, NIM 076. Atala Rania 077, lalu ada Sekar Aisyah NIM 079, Jauhara Hanun NIM 153, dan yang terakhir adalah Adre Ilham NIM 169. Definisi manajemen kinerja. Menurut Armstrong pada tahun 2006 menjelaskan bahwa manajemen kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengembangkan kinerja dari sudut individu maupun kelompok atau tim. Nah, sedangkan secara umumnya manajemen kinerja dapat diartikan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, mengembangkan organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan manajemen kinerja. Yang pertama, mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik secara organisasional. Yang kedua, penyusunan target dan rencana perusahaan. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang efektif antara individu dan tim. Yang keempat, tim atau individu dengan upaya pemahaman yang terintegrasi dalam satu kesatuan tujuan yang terencana. Yang kelima, tim atau individu dengan upaya pengelolaan yang terintegrasi dalam satu kesatuan tujuan yang terencana. Yang keenam, tim atau individu dengan upaya kesepakatan yang terintegrasi dalam satu kesatuan tujuan yang terencana. Dan yang terakhir, adanya standar dan persyaratan kompetensi di dalam manajemen kinerja. Model manajemen ada 4. Yang pertama itu model Deming. Yang kedua, model Torrington and Hall. Kemudian yang ketiga itu ada model Castello. Kemudian yang keempat itu ada model Armstrong and Baron. Model Deming menurut Armstrong 2010, Deming menjelaskan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya yang telah dicapai. Evaluasi terhadap hasil dilakukan dengan cara penyesuaian kembali antara rencana dan tujuan atau menyusun rencana baru. Model manajemen kinerja Torrington dan Hall. Terdapat siklusnya yang dimana ada 4 poin penting. Yang pertama, menentukan harapan kinerja, yang mana harus merumuskan terlebih dahulu harapan apa yang diinginkan dalam proses pekerjaan, hasilnya akan seperti apa, harapan dari kinerja yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, menentukan dukungan, mendukung kinerja itu sendiri, yaitu dukungan seperti apa yang bisa nantinya menjadikan tepat pada tujuan atau sasaran. Kemudian yang ketiga, mereview dan menilai kinerja. Setelah nanti berlangsungnya proses pekerjaan dan nanti dihasilkan kinerja seperti apa, direview atau ada peninjauan kembali dan penilaian terhadap kinerja tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mengelola standar kinerja. Standar kinerja pada perusahaan harus dijaga sehingga nantinya akan terus tercapai harapan atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang berikutnya, model manajemen kinerja ada model Costello, dikembangkan oleh ahli yang bernama Costello sendiri. Nah, di sini teman-teman lihat ada bagan-bagannya saling mempengaruhi. Ini merupakan siklus bagan manajemen Costello. Ya, dari yang pertama, yang paling atas itu ada pre-planning atau kita mempersiapkan rencana, yang mana nanti menghasilkan rencana pekerjaan dan rencana kinerja, dan kemudian rencana pengembangan atau performance and development plan yang ada di bawahnya itu.
Kemudian untuk meningkatkan kinerjanya harus seperti apa? Nah, dilakukanlah coaching terhadap sumber daya manusia yang ada, sehingga nanti juga bisa dilihat kemajuannya atau progresnya, kemajuan dalam bekerjanya. Itu tadi interim coaching. Kita akan ke yang sebelah kanan itu, dan ada progress review. Dalam coachingnya selalu dilakukan penilaian atau peninjauan kembali terhadap yang dilakukan. Juga bisa dimungkinkan nanti ada perubahan perencanaan ketika nanti memang diperlukan. Nah, interim coaching, terus kemudian ada progress review, itu dilakukan secara berkala tahunan, secara berkala. Kalau teman-teman lihat di situ ada 3 kali ya, interim coaching, progress review, kemudian turun. Nah, itu juga digunakan untuk kita melihat pengembangan kinerja, perkembangannya seperti apa, kemudian pengembangan kinerjanya seperti apa, atau annual performance and development review. Kemudian kita turun lagi, naik lagi ke atas. Di situ ada merit raise or salary determination, yang mana penilaian kinerja akhirnya itu bisa untuk jadi pertimbangan dalam penggajian dan juga berpengaruh untuk nantinya perencanaan berikutnya pada akhir tahun untuk persiapan pada periode atau tahun berikutnya. Yang tadi di atas itu performance and development plan. Model Armstrong dan Baron. Menurut Armstrong dan Baron, dalam Irham Fahmi tahun 2012 mengemukakan bahwa siklus manajemen kinerja sebagai sequence atau berurutan. Proses manajemen kinerja merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar dapat hasil yang diharapkan. Yang pertama ada misi organisasi dan tujuan strategis. Titik awal proses manajemen kinerja. Misi dan tujuan strategis dijadikan acuan bagi tingkatan manajemen di bawahnya. Rumusan misi dan tujuan strategis organisasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan selanjutnya harus sejalan dengan tujuan tersebut dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada prestasi. Yang kedua, rencana dan pencapaian. Penjabaran dari misi organisasi dan tujuan strategis. Pada kasus tertentu, rencana dan tujuan bisnis ditetapkan lebih dahulu, kemudian dijabarkan dan dibebankan pada departemen yang mendukungnya. Sebaliknya, dapat juga terjadi bahwa kemampuan departemen menjadi faktor pembatas dalam menetapkan rencana dan tujuan bisnis. Bila ini terjadi, departemen ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, ada kesepakatan kinerja dan pengembangan. Kesepakatan yang dicapai antara individu dan manajernya tentang sasaran dan akuntabilitasnya biasanya dicapai pada rapat formal. Yang keempat, ada rencana dan pengembangan. Eksplorasi bersama tentang apa yang perlu dilakukan dan diketahui individu untuk memperbaiki kinerja dan mengembangkan keterampilan dan kompetensinya, dan bagaimana manajer dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Kelima, tindakan kerja dan pengembangan. Manajemen kinerja membantu orang untuk siap bertindak sehingga mereka dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Yang keenam, ada memonitoring dan umpan balik berkelanjutan, konsep dan sering berulang. Proses mengelola dan mengembangkan standar kinerja. Dalam hal ini, dibutuhkan sikap keterbukaan kejujuran, bersifat positif dan terjadinya komunikasi dua arah antara supervisor dan pekerja sepanjang tahun. Yang ketujuh, ada review formal dan umpan balik. Dalam melakukan review, pimpinan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberi komentar tentang kepemimpinannya. Review tersebut mencakup tentang yang pertama pencapaian sasaran, yang kedua tingkat kompetensi yang dicapai, kontribusi terhadap nilai-nilai
utama. Yang ketiga, pencapaian pelaksanaan rencana. Yang keempat, pengembangan pribadi. Yang kelima, pertimbangan tentang masa depan. Yang keenam, perasaan dan aspirasi tentang pekerjaan. Dan komentar terhadap dukungan manajer. Yang keenam, hasil review menjadi umpan balik bagi kontrak kinerja. Nomor 8 ada penilaian kinerja menyeluruh. Penilaian dilakukan dengan melihat hasil atau prestasi kerja. Tingkatan penilaian dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi dan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, manajemen kinerja dapat dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, proses manajemen kinerja telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu dari pekerjaan dapat dipergunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi. Yang kedua, proses penyelenggaraan manajemen kinerja dapat disesuaikan dengan pekerjaan sebenarnya dari organisasi dan bagaimana kinerja umumnya dikelola. Yang ketiga, manajemen kinerja dapat memberi nilai tambah dalam bentuk hasil jangka pendek maupun pengembangan jangka panjang. Yang keempat, proses manajemen kinerja berjalan secara transparan dan bekerja secara jujur juga adil. Yang kelima, pendapat stakeholder diperhatikan tentang seberapa baik skemanya berjalan dan tindakan diambil sesuai keperluan untuk memperbaiki berbagai proses. Jika perusahaan memperhatikan dan berusaha memenuhi permintaan atau kepentingan dari masing-masing, maka manajemen kinerja akan dapat berhasil dilakukan. Selanjutnya, ada model tidak efektif. Yang pertama, menentukan atau merencanakan hasil atau harapan terhadap kinerja dan kurang mempertimbangkan situasi yang terjadi di lapangan. Yang kedua, penjelasan terhadap disediakan tugas pada bagian masing-masing kurang dijelaskan. Yang ketiga, hubungan yang terjalin antara atasan dan karyawan kurang terbuka. Selanjutnya, tidak adanya kesempatan kinerja dan pengembangan selama proses organisasi berlangsung antara manajemen dan karyawan. Oke, jadi kesimpulannya, metode efektif adalah modelnya Armstrong dan Baron, dan metode yang tidak efektif adalah model Torrington dan Hall. Seperti itu. Oke, ini adalah daftar pustaka yang kita ambil dari beberapa jurnal yang ada di internet. Ada 4 sumber. Oke, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.